Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binda Nur Jamila. Saya Muhammad Barudin. Kami di sini akan mengerjakan tugas database administrator mengenai pertemuan 2. Ya, langsung saja ke inti videonya, yaitu membuat table legacy ya. Kita masuk ke aplikasi Laragon. Kalau yang belum tahu, aplikasi Laragon itu kayak aplikasi ikonnya itu gajah lagi mandi guys ya, lagi nyemprot lagi itu tuh guys ya. Oke, kita pencet start all, masuk ke database, dan kita akan diarahkan ke browser dan masuk ke localhost my php admin. Udah, ini langsung aja nih. Langsung sini ya. Ini apa? Mulai Pak. Tahu dulu nih. Enggak apa-apa dah. Lanjut lagi. Iya. Jadi kita kalau udah masuk ke local host kayak gini, biasanya langsung ke sini guys ya, langsung masuk pakai username root. Itu nggak perlu kata sandi lagi, langsung masuk. Jadi menu awalnya di kayak gini, kita masuk ke, bukan masuk sih, apa kita buat baru ya tugas. Di sini kita disuruh buat database DB toko guys ya. Oke. Kita mulai, kita masuk ke SQL. Kita ngetik sekarang create database. Kita ikutin ini auto text-nya aja ya guys. Nanti bakal diarahin juga. Kita tinggal klik enter dan lanjut. Nah, kayak gini udah selesai. Kita langsung create then and that's it. Udah jadi satu database-nya. Perintah kedua teh, buatlah query membuat table nota dengan atribut nomor nota, tipe datanya integer, batasannya 8 digit, tanggal jenis datanya date, tanggal kembali jenis datanya date, jaminan karakternya batasannya 64 digit, dan tambahkan primary key pada atribut nomor nota. Oke, langsung saja lah ke DB toko. Pastikan kalian mencet di bagian ini ya guys ya, buat biar data yang kita buat itu tersave di database ini. Oke, lanjut. Create table nota nomor nota. Oke, buat nomor nota ya guys ya, nomor nota. Datanya integer,
batasannya 8. Jangan lupa untuk kasih koma. Kalau nggak tahu yang fungsi koma itu buat apa, koma itu biar data yang kita input itu tidak error ya guys ya pas saat di enter atau di finishing istilahnya. Selanjutnya nama tanggal date. Iya. Tanggal jenis datanya date. Oke. Jangan lupa koma. Oke. Tanggal kembali. Maaf ini sering tipu ya guys ya, karena emang saya laki-laki. Kebiasaan seorang laki-laki biasanya tipu ya guys. Jangan lupa. Jadi kalian yang sering tipu, jangan sering tipu. Oke, udah itu baik kelihatan. Selanjutnya jaminan. Jenis datanya varchar. Batasannya 64 ya guys ya. Oke. Semoga yang dengerin nggak boring ya guys ya. Oke, masih tetap di sini. Jangan lupa kasih primary key. Yang nggak tahu primary key itu gunanya apa? Itu buat kalau ngisi data deh harus diisi, istilahnya harus diisi, nggak boleh sampai kosong. Itu intinya. Kita disuruh kasih kunci premium key. Warna kuning ya guys ya, warna kuning. Primary. Oke. Salah sedikit ya guys ya, karena saya orang kampung. Mohon dimaafkan. Oke, udah berhasil. Kita lanjut. Untuk mempersingkat waktu ya guys ya, kita langsung bikin yang selanjutnya. Masuk ke SQL. Jangan lupa untuk masuk ke DB Toko. Lalu ke SQL. Create table lagi guys. Nah, di sini perintahnya untuk membuat tabel anggota ya guys ya. Easy banget ya guys ya. Oke, kita langsung bikin table ya guys ya. Table pakai table anggota. Kan kalau saya sedikit katro ya guys ya, karena saya ini baru belajar Inggris. Tapi overall Inggrisku nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus sih guys, karena di bawah 50 ya guys ya, berarti bagus. Tipe datanya integer, batasannya 8. Jangan lupa kasih koma. Apalagi teh. Anggota, nama, oke nama, tipe datanya varchar, batasannya 64. Kalau nggak tahu batasan itu limit. Bukan just no limit ya guys ya, bukan just no limit. Oke, jadi limit itu kayak batasan untuk kita masukkan input. Yang akan kita input itu batasan. Selanjutnya alamat. Tipe datanya teks. Kenapa teks? Karena panjang ya guys ya. Mana ada kan alamat yang pendek pasti panjang semua. Oke. Selanjutnya telepon. Tipe datanya pasti integer ya guys ya. Kan ini angka jadi integer. Batasannya 13. Jangan lupa kasih primary key yang tadi udah dijelasin.
Primary oke guys ya, oke. Yang kita kasih primary itu kalau nggak salah nomor anggota. Iya, nomor anggota ya guys ya. Oke. Nomor anggota. Ctrl enter. And that's it. Berhasil. Oke, lanjut lagi. Jangan terlalu cepat puas ya guys ya, karena di dunia ini nggak ada yang abadi guys ya. Kita lanjut. Create table lagi. Create table. Oke. Jangan lupa create table. Karena kita di sini buat table. Masih ingat kan? Oke, lanjut. Petugas. Jangan kasih ini, diem ya. Tolong kondusif. Karena di sini saya lagi ngerjain tugas. Kita lihat lagi di soalnya. ID petugas, nama petugas. Oke, kasih primary key juga ya guys ya. Delapan. Langsung ya guys ya. Nama petugasnya. Gas voucher posisi. Batasan 64. Oke. Jangan lupa kasih primary key bukan key biasa. Oke. Kita kasih di ID petugas. Oke. If you want. Udah. Kita jadi lanjut ke jenis nomor 5 ya. Sekarang nomor 5. Jadi lanjut ke masuk ke SQL lagi guys. Kalau kayak gini tinggal pencet oke aja lanjut. Oke, kita bikin table create table buku. Nah, mantap. Jenis buku. Nah. Pertama ID jenis. Tipe datanya integer. Batasannya 8. Catwalk. ID jenis ya. Cantik banget deh guys ya, cantik banget, gila aja lo nggak cantik. Tipe data voucher pasti 64 ya guys ya. Untuk apa? Karena limitnya guys diperlukan biar nggak ada kekurangan. Oke. Biaya sewa pasti integer guys, karena itu angka. Batasannya 64 aja ya. 64.
Jangan lupa untuk memberikan primary key untuk data yang dimasukkan supaya tidak ada ketinggalan. Oke, lanjut. Pada tabel ID jenis. Aduh, tipenya banyak kan, guys. Maaf, bener. bener kan? Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan yang tadi dari nomor 6. Buatlah query untuk membuat tabel buku. Yang selanjutnya buat query tabel buku. Gunakan create table. Nama tabelnya tabel buku. Atributnya terdiri dari kode buku, tipe datanya integer 8 digit. Kode buku integer 8 digit. Kemudian yang kedua, judul buku, tipe datanya varchar 100 digit. Judul buku varchar 100 digit. Kemudian ID jenis, tipe datanya integer 8 digit. Dan tambahkan primary key pada atribut kode buku, serta buatlah atribut ID jenis menjadi foreign key. Primary key kode buku. Ctrl Enter. Nah, untuk tambahannya guys ya, kalau di kemudian ini akan menambahkan foreign key. Foreign key-nya itu gunakan alter table. Bukan di sini. Gunakan soalnya buatlah atribut ID jenis menjadi foreign key terhadap ID jenis pada tabel jenis buku. Ini ID jenis berarti yang di itunya. Ini yang digunakannya ID jenis.
reference tabel apa tadi tuh? Jenis buku ya? Ya. Nah, di sininya ID jenis. Kemudian kontrol Enter. Oh, ada yang ini. Enggak pakai itu dulu. Untuk menambahkan Polygon key, tambahkan add constraint. Apa sih? Add constraint. Nama aliasnya itu bebas ya, apa aja. Ini kan buku. Nah, ini kalau contoh yang salah ya guys ya. Alter table buku. Benar kan? Nah, ini yang kurangnya Polygon key. Nah, kemudian kontrol enter. Nah, berhasil. Kemudian ke soal selanjutnya, yaitu buat query untuk membuat tabel transaksi. Mana sih itu yang gak ada? Buat query baru, masuk SQL, gunakan create table. Nama tabelnya tabel transaksi. Soalnya Tabel transaksi dengan atribut nomor nota, tipe datanya integer 8 digit. Gitu. Nomor nota. Nomor nota, tipe datanya integer 8 digit. Ini masih. Gimana sih? Masih nggak kelihatan. Apa bisa sih? Kemudian atributnya nomor anggota, tipe datanya integer 8 digit. Nomor anggota, tipe datanya integer 8 digit. Kemudian kode buku, tipe datanya integer 8 digit. ID petugas, tipe datanya integer juga, yaitu 8 digit. Dan tambahkan Polygon key pada atribut nomor nota. Polygon key. Polygon key. Apa sih? Nomor nota. Bener. Polygon key. Nomor nota. Oke. Ini nggak sih?
Oke. Enter aja, nggak usah diklik. Iya. Kemudian itunya nomor nota. Nomor nota. Belum. Wait. Itu kan Ah, nomor nota, terus reference. Gunakan reference. Nama tabel itunya tuh Nota. nama tabelnya Nota. nota. Nah, yang dipakainya yaitu nomor nota. Kontrol enter. Nah, berhasil. Kemudian masuk lagi ke SQL. Wait. Nah, tambahkan Polygon key pada atribut nomor anggota terhadap nomor anggota pada tabel anggota. Gunakan alter table. Nama tabelnya yaitu yang ini tuh transaksi. Kemudian gunakan add constraint. Nama aliasnya itu bebas ya, apa aja. Polygon key ini kan transaksi sama anggota. Kemudian gunakan Polygon key yaitu yang digunakannya atributnya nomor anggota. Reference. Tabelnya yang dihubungkannya yaitu tabel anggota. Atribut yang digunakannya yaitu nomor anggota. Nomor anggota. Nah, yang ini tuh yang dimasukkannya nomor anggota. Kontrol enter. Kemudian tambahkan Polygon key pada atribut kode buku terhadap kode buku pada tabel buku. Gunakan alter table lagi. Transaksi. Kemudian add constraint. Nama aliasnya transaksi buku. Gunakan Polygon key. Nah, atribut yang digunakannya yaitu kode buku. Reference. Tabel yang dihubungkannya yaitu tabel buku. Nah, yang digunakannya atributnya yaitu kode buku. Kontrol enter. Nah, satu lagi yaitu tambahkan Polygon key pada atribut ID petugas terhadap ID petugas pada tabel petugas. Gunakan alter table lagi. Transaksi yang ini. Kemudian add constraint.
Nama aliasnya saksi anggota. Salah. Yang tadi kan anggota udah ada. Jadi yang ini sama petugas. Kemudian tambahkan foreign key. Nah, atribut yang digunakan yaitu ID petugas. Reference. Tabel yang digunakannya yaitu tabel petugas. Nah, atributnya yaitu sama ID petugas. Kontrol Enter. And that's it. Nah, udah selesaikan. Lanjut ya guys ya. Nah, Kalau udah begini kita lanjut ke mari kita lihat hasilnya. Nah, desainer. Mari kita susun. Iya, mari. Gimana sih? Gimana sih? Isinya sih. Nah, transaksi di tengah. ini tuh transaksi itu sebagai tabel induk yang menghubungkan ke semua tabel. Tugas. Kemudian anggota. Gimana itu? Entah. Lihat di itunya aja. Biar sama tuh posisinya. Lihat di yang tugas tuh. Ini jenis buku, terus buku. Kita samain aja ya guys ya. Supaya nggak terlalu ribet. Ini pindah masih. Jenis buku ke ini. Kanan, ke kiri. Iya di sini. Jenis buku. Terus ini kan buku di situ, ya. Notanya bukan situ. Ya wait. Nah ini pindahkan ke masih kelihatan. Nah. Sini lagi tuh yang jenis buku ini lagi. Ini susah sih. Bentar. Ini yang bisa digerakin ya. Kalau mewet nih. Gini ya. Udah. Kurang lebih begini guys ya hasilnya dari relasi-relasi yang kita input jadi bentuknya begini kurang lebih. Tempatnya kelihatan. Apanya? Ini udah kesimpulan. Belum. Nah ini transaksi itu sebagai tabel induk yang menghubungkan ke tabel yang lain. Nah yang selain tabel transaksi itu namanya tabel anak. Iya. Jadi tabel transaksi ini tuh sebagai main atau enggak tabel utama bukan yang utama untuk menghubungkan ke tabel-tabel berikutnya teh. Itu ada relasi antara tabel induk ke tabel anak tuh ada relasi tuh kayak gini. Nah jadi semua tabelnya tuh harus saling berhubungan satu sama lain. Nah mungkin itu. Udah kan? Kemudian yang terakhir itu buat kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu apa sih? Jadi sih. Nah, kita masuk ke tahap kesimpulan ya guys ya. Jadi kesimpulannya
dari semua database yang kita buat itu kan memiliki atribut. Atribut itu disebut table di sini. Baru pada data sebuah database itu memiliki kedudukan, diantaranya ada tabel induk yang ini, tabel transaksi. Nah, sisanya itu tabel anak-anak tuh, yang anggota, DB toko petugas, DB toko nota, DB toko buku, jenis buku, itu tuh tabel anak. Jadi yang di sini tuh fungsinya tuh sebagai apa ya? Induk, pokoknya induk yang menginput semua, yang menghubungkan yang menghubungkan tabel. semua tabel, relasi lah ini, relasi. Semua terhubung dan saling berkaitan. Nah, kemudian kan dari tadi mulai dari create table kan digunakan untuk membuat tabel baru gitu. Nah, kemudian ada juga create database. Nah, itu untuk membuat database yang baru. Nah, ada juga alter table itu untuk menambahkan atribut pada tabel tertentu kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya polygon key sama primary key. Nah, ini dari sini juga udah terlihat tuh. Ini ciri apa sih primary key itu tandanya itu tuh kuning. Ya. Premium guys, kuning. Oke, primary key. Polygon key itu berwarna abu-abu seperti hubungan kita yang abu-abu nggak jelas ya guys ya. Jadi begitu perbedaannya primary key dan polygon key itu dari letak warnanya dan letak fungsinya. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya guys ya. See you, bye bye.